Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu Saudara kembali setelah hampir 3 minggu tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat ya. Bapak Ibu ingat hari ini hari apa? Hari Minggu, hari Pentakosta. Oke, nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Pentakosta, tentu yang ada di dalam pikiran kita, tentu kita yang cuma kita ingat itu hari pencurahan Roh Kudus. Ya, 29 Mei kemarin kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan 10 hari kemudian Alkitab mencatat Roh Kudus dicurahkan. Nah, sebenarnya Pentakosta itu adalah hari ke-50. Ya, Pentakosta itu adalah hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Itu hari raya ziarah, ya, di mana mereka kemudian merayakan hari raya penuaian, hari raya panen. Jadi semua laki-laki akan datang ke Yerusalem, mereka akan menaikkan ucapan syukur, mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, makanya waktu kita baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, kita temukan ada ribuan orang kumpul di sana dari berbagai negara, betul? Ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di Arab, di daerah-daerah yang sekitarnya itu, mereka semua datang karena itu hari raya panen. Ya, mereka bersuka cita atas anugerah Tuhan. Tapi Pentakosta juga di dalam perjanjian lama itu adalah hari di mana Tuhan itu memberikan hukum Taurat kepada orang Israel. Dan mereka memperingati itu. Ya, jadi di dalam tradisi para rabi, dalam tulisan-tulisan Rabi Yahudi, mereka itu mengingatkan bahwa hari Pentakosta adalah sebagai hari raya peringatan pemberian hukum Taurat. Tapi bagi orang Kristen, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas hidup orang-orang percaya. Betul Bapak Ibu? Ya, dan hari ini kita seluruh gereja Tuhan memperingatinya. Ya, saya berharap ini bukan hanya menjadi sebuah peringatan tanpa sebuah pemahaman yang benar. Sehingga tanpa pemahaman yang benar, maka kita akan sangat sulit kemudian menghidupi kebenaran ini. Nah, kalau kita tidak menghidupi kebenaran ini, maka kita tidak akan mengalami dan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dari yang tidak mungkin kemudian menjadi mungkin, dari yang tidak pasti kemudian mendapatkan kepastian. Ya. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar kita pada momentum memperingati hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, tapi saudara betul-betul bisa menangkap makna yang Yesus katakan ini penting untuk Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Kalau bagi Yesus itu penting, maka itu sangat penting bagi saudara dan saya. Kalau bagi Yesus itu penting dan saudara mengabaikannya, saudara sedang kehilangan sebuah momentum, sebuah kesempatan untuk melihat karya-karya ilahi di dalam hidup saudara. Saudara akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk melihat terobosan-terobosan dan penggenapan-penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, ya, lewat peristiwa ini kita sedang diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya, betul? Yesus berkata bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dia bilang sama murid-muridnya, setelah 40 hari berulang-ulang kali mengajarkan tentang kerajaan Allah. Lalu dia bicara kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalian harus menunggu apa yang sudah aku janjikan yang akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Yesus wanti-wanti sama murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di sini sampai Roh Kudus memperlengkapimu. Setelah itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau kita tidak sampai pada momen ini, kita tidak mengalami yang namanya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak punya kuasa kemudian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mengerjakan pekerjaan yang besar membawa saudara pada pengalaman-pengalaman yang besar. Yang saudara kemudian menyadari bahwa itu bukan saya, itu Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita.
Yesus berjanji dia akan memberikan Roh Kudus. Dia suruh murid-muridnya tunggu, dan di hari yang ke-10 dalam penantian mereka, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. 120 murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, setiap janji Tuhan itu selalu disertai dengan kesetiaan Tuhan untuk menggenapinya. Allah kita bukan Allah yang ingkar janji. Amin. Semua kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu hayati, Bapak Ibu pahami. Dengar ini baik-baik. Kebenaran itu akan menjadi realita dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, saya hanya mau mengingatkan dan menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Allah kita, Allah yang setia dengan janjinya. Roma 8 ayat 29, waktu Tuhan berfirman, Ia akan mengerjakannya di atas muka bumi ini segera dan sempurna. Artinya tidak ada satupun yang dia lewatkan. Tidak ada satupun janji Tuhan yang pernah Bapak Ibu terima yang kemudian tidak menjadi kenyataan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa janji yang Bapak Ibu dapatkan dari Tuhan. Apa kebenaran yang Bapak Ibu pegang selama ini dari Tuhan, ya. Pegang itu baik-baik, yakini itu, hidupi itu, karena Tuhan akan melakukannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setiap kebenaran yang datang dalam hidup saya Bapak Ibu, saya pegang kuat-kuat. Saya amini, saya percaya. Tahun 95 ada satu ayat firman Tuhan datang kepada saya. Kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya engkau memberitakan keselamatan dari Allah kepada segala bangsa. Saya pikir, saya bisa apa? Saya ini dari keluarga yang tidak mampu. Tapi untuk menggenapi janji Tuhan kan tidak dibutuhkan kemampuan kita. Betul Bapak Ibu? Tidak dibutuhkan kecakapan kita. Kita hanya perlu percaya, lakukan apa yang Tuhan mau, dan Dia akan menghantar kita pada penggenapan itu. Ya, Yusuf berpikir karena dia anak orang kaya. Dari Yakub, orang yang sangat terkenal, yang sangat diberkati, ya. Kakeknya Ishak, seorang yang sangat-sangat diberkati, apalagi Abraham, punya nama besar, punya fasilitas, ada keuangan yang mendukung, mudah bagi dia dalam pemikirannya bahwa dia akan menjadi pemimpin yang besar, sesuai dengan mimpi, janji yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi Tuhan tidak mau Yusuf menggenapinya dengan kemampuannya. Betul? Waktu dia bicara sama istri Potifar, ya, Tuanku telah menyerahkan kepadaku dan oleh karena aku semuanya beres. Waktu dia masih bilang aku, turun masuk penjara. Waktu dia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu baca. Dia bilang sama juru minum, kalau kamu nanti kembali ya kepada Raja Firaun, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Dilupakan 2 tahun. Dari situ dia sadar. Untuk mencapai penggenapan visi dan rencana Tuhan. Bukan datang dari kekuatan dan kemampuannya. Makanya setelah 2 tahun dia ketemu Firaun. Kalimat pertama yang muncul dari mulutnya adalah ini. Sekali-kali bukan aku, tapi Tuhan. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Semua janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupmu. Bukan karena kecakapan pengalaman kita, tapi karena Dia telah memberikan seorang penolong, Roh Kudus, yang akan menolong Bapak Ibu Saudara, sehingga engkau yang tidak mampu menjadi mampu. Kau yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin kemudian menjadi mungkin. Tapi kita sadar bukan karena saya, tapi karena ada pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat satu ayat ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7.
Perhatikan ini baik-baik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau saudara waktu itu adalah murid-murid Yesus, saya percaya saudara tidak akan setuju bahwa lebih berguna Yesus pergi. Setuju tidak Bapak Ibu? Setelah Yesus ditangkap, dianiaya, kemudian mati masuk dalam kubur. Lalu tiba-tiba mereka mendapati 3 hari kemudian Yesus bangkit dan Yesus muncul di depan mereka. Akankah mereka merelakan Yesus pergi lagi? Karena setelah Yesus dikuburkan mereka hidup dalam ketakutan, mereka bersembunyi. Tiba-tiba Yesus bangkit, Yesus ada di tengah-tengah mereka, lalu Yesus bilang begini, lebih baik aku pergi. Saya percaya murid-murid tidak setuju, betul? Ya Bapak Ibu? Ya. Tapi Yesus bilang gini, adalah lebih berguna bagi kamu, bagimu, bagi saudara dan saya. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berapa banyak di antara kita yang butuh penghiburan hari-hari ini? Di tengah-tengah situasi ekonomi dan yang tidak pasti, masalah-masalah yang kadang-kadang silih berganti, ada kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Kita butuh pribadi ini untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk mengajar kita, untuk menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih. Keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Kenapa? Karena dia roh kebenaran. Dia akan menuntun kita masuk dalam seluruh kebenaran. Dari yang tidak kita tahu, kemudian kita menjadi tahu. Tapi kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak tahu. Kita tahu karena Roh Kudus memberitahukan kepada saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, jadi Roh Kudus itu berguna buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau berguna, kita harus memilikinya. Setuju? Ya, uang berguna enggak? Berguna. Ya. Itu sebabnya kita mau punya uang yang banyak, ya kan Bapak Ibu? Kenapa? Berguna banget, sangat bermanfaat, bisa dipakai untuk apa saja, mau beli apa aja bisa, gitu, ya. Nah mungkin Bapak Ibu akan membuang uang, ya, dengan cuma-cuma, enggak, karena saudara sadar uang berguna. Saudara, Roh Kudus bagi surga itu sangat berguna buat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kemudian pribadi ini Bapak Ibu lupakan. Jangan sampai pribadi ini Bapak Ibu abaikan. Jangan sampai pribadi ini kemudian tidak memimpin Bapak Ibu Saudara. Ya, dengar gini, Roh Kudus itu mau menuntun Bapak Ibu Saudara. Dia bukan mau memperbudak Bapak Ibu Saudara, bukan. Dia mau memimpin, dia roh yang lembut tapi penuh kuasa. Dia lembut tapi tegas. Dia mau memimpin saudara. Dia tidak mencoba menyusahkan saudara. Dia tidak mencoba memperbudak saudara. Ini pribadi yang luar biasa yang ditawarkan surga untuk setiap kita. Dan itu berguna buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngomong ini dari hati saya. Bapak Ibu, jangan sampai melupakan pribadi ini. Kita gak bisa apa-apa tanpa pribadi ini. Yesus saja bilang ini berguna. Ya, sampai di sini Bapak Ibu tangkap. Kalau Bapak Ibu tangkap kan Bapak Ibu akan sangat menginginkannya. Roh Kudus, pimpin hidupku. Dia mau pimpin, dia tidak berusaha memperbudak Bapak Ibu Saudara. Dia akan membawa Bapak Ibu masuk dalam semua rencana-rencana Tuhan di dalam hidupmu. Nah, baik Bapak Ibu, tapi sebelum masuk lebih jauh lagi, saya mau Bapak Ibu, mari pikirkan bersama-sama tentang 3 peristiwa yang seringkali diperingati oleh orang-orang percaya. Ya, yang pertama Natal. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Natal? Oh, Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, dia lahir dan dibaringkan di dalam palungan, ya. Tentu tidak ada murid pada waktu itu yang menyaksikannya. Atau mungkin mereka melakukan sesuatu, ya. Nah, di dalam perayaan Natal kita yang seringkali kita lakukan, Bapak Ibu, apa yang saudara dan saya bisa lakukan untuk menambah sesuatu di hari Natal?
Kita cuma bersyukur dan merayakannya. Iya kan? Iya enggak? Tidak ada yang kita bisa tambahkan dalam peristiwa itu. Kita hanya bisa bersyukur bahwa Yesus lahir sebagai bukti kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini. Dan kita merayakannya. Bagaimana dengan Paskah? Yesus dibangkitkan dari kematian dengan segala kuasa ada di dalam tangannya. Betul? Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tanganku. Sekali lagi, tidak ada murid yang terlibat untuk mewujudkan peristiwa ini. Yesus tokoh utamanya. Bahkan waktu Yesus bangkit, murid-murid tidak ada di sana. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, ya, dalam perayaan Paskah, kecuali merayakan dan bersyukur atas pekerjaan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Ya Bapak Ibu, betul kan? Kan cuma merayakan aja kan? Kita menambahkan sesuatu, oh Yesus bangkit, ya udah kita nggak ada peran kita di sana. Itu pekerjaan kuasa Tuhan. Kelahiran Yesus, ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, tapi Bapak Ibu coba pikirkan tentang Pentakosta. Waktu hari Pentakosta, semuanya berubah. Saudara dan saya dipanggil untuk meninggalkan peran, ya, baik murid-murid maupun saudara, meninggalkan peran sebagai penonton dan kemudian kita menjadi orang yang melakukan pekerjaan untuk menyampaikan berita karya penebusan dan keselamatan dari Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa mengerjakannya. Membawa berita keselamatan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan di hari Pentakosta itu yang kita tahu dan kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang percaya diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka dapat terlibat secara aktif. Bahkan bukan hanya murid-murid, saudara dan saya juga dapat terlibat secara aktif untuk menyampaikan, untuk berkarya di dalam pekerjaan Tuhan untuk menyampaikan karya keselamatan dan penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah pesan yang disampaikan pada hari Pentakosta. Ya, bahwa Yesus secara resmi telah mengalihkan tanggung jawab untuk menyebarkan pesan keselamatan kepada para murid dan kepada saudara dan saya. Kalau dalam perayaan Natal, kita hanya bersyukur dan merayakannya. Kita tidak bisa menambahkan apa-apa. Dalam peristiwa Paskah, kita juga merayakan dan bersyukur untuk kebangkitan Yesus Kristus atas semua yang dia kerjakan. Tapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya orang-orang percaya, berkarya, terlibat di dalamnya. Sampai hari ini orang percaya diberi kesempatan untuk terlibat di dalam misi besar kerajaan Allah. Yaitu supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peristiwa Natal kita cuma merayakannya. Peristiwa Paskah kita merayakannya. Tapi waktu Pentakosta kita diutus untuk ada dan terlibat di dalam rencana besar Tuhan atas dunia ini. Sampai hari ini. Bahkan di momen Paskah kita menggunakan pesan Pentakosta. Apa sih yang muncul di dalam peristiwa Pentakosta? Pesan apa yang diberitakan? Yesus yang kamu salibkan itu.
Petrus bilang, adalah Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, saya berharap bahwa gereja kita tidak melupakan hal ini. Bahwa merayakan Pentakosta kita diingatkan kembali. Saudara dan saya diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk berkarya bersama-sama dengan kerajaan Allah. Bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan tanggung jawabnya, kepercayaan yang besar kepada orang percaya untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada semua orang. Dan untuk itu Dia memperlengkapi kita dengan pribadi Roh Kudus. Di perayaan Paskah kita hanya menjadi penonton. Yesus tokoh utamanya. Di dalam perayaan Paskah semua dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tapi pada waktu peristiwa Pentakosta, Dia memberi kepercayaan ini kepada murid-muridnya. Bisa enggak Dia kemudian memberikan kepercayaan kepada malaikat? Menurut saya sangat bisa. Betul? Bahkan mungkin lebih kuat. Ya, pesan yang kalau malaikat yang datang kepada seseorang, orang langsung bertobat. Ya enggak? Tapi lihatlah, berita yang besar ini Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dan untuk itu Dia memberikan kepada kita pribadi Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang akan dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sehingga kita dapat memahami, oh iya, penting sekali Roh Kudus memenuhi hidup saya. Benar apa yang Yesus katakan, lebih berguna Dia pergi supaya saya menerima Roh Kudus. Nah, pentingnya orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu mentransformasi, membawa perubahan dalam diri orang percaya. Mentransformasi kehidupan orang percaya. Nah, kita akan lihat ini. Ya, pesan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi salah satu alasan Roh Kudus diberikan supaya saudara menjadi saksi. Iya kan? Jadi kalau saudara menerima Roh Kudus, sebenarnya saudara ditetapkan menjadi saksi Kristus. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita mengabaikan hal ini. Mari kita akan lihat bagaimana kemudian Petrus mulai mengkhotbahkan ya, berita tentang Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 32. Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 53 hari sebelumnya. 50 hari kan Pentakosta. Yesus bangkit. Ya kan? Lalu kemudian 40 hari dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu 10 hari kemudian setelah dia naik, Pentakosta. Tercurahnya Roh Kudus. 3 hari sebelumnya, sebelum Yesus masuk ke dalam kubur, Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Bapak Ibu ingat, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dia tidak berani bersaksi, saya murid Yesus. Saya orang Kristen. Hari-hari ini pun juga kita takut-takut juga ngomong kalau kita orang Kristen. Petrus mengalami itu. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Tapi Petrus yang sama. Yang tidak mengatakan apapun tentang Yesus ketika seorang pelayan wanita bertanya kepada dia. Dan dia bilang, saya tidak kenal Yesus. Bahkan dia mengumpat. Alkitab katakan dia mengumpat. Tapi pada hari Pentakosta, Petrus yang sama.
berdiri. Dan kemudian dia berkata, kami adalah saksi Yesus. Ada hal yang berubah di dalam diri Petrus. Ketika Roh Kudus turun atas hidupnya, dia kemudian mempunyai keberanian untuk melakukan itu. Dia punya keberanian untuk mengakui, saya murid Kristus. Kristus adalah Tuhan. Petrus bersaksi tentang Kristus. Ia menyampaikan pesan firman yang berfokus kepada Kristus sebagai pokok kebenaran. Bapak Ibu, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah saksi Kristus. Amin. Di Pentakosta, pada hari Pentakosta, itu yang kita dengar adalah pesan firman Tuhan yang berfokus kepada Yesus Kristus yang mati dan telah dibangkitkan. Karena Paulus berkata ada banyak Yesus yang lain. Dan bukan Yesus itu yang saya beritakan. Yang saya beritakan adalah Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan Isa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Karena Isa dalam kitab Al-Quran memang dikatakan dia lahir dari perawan Maria. Tapi Isa itu tidak mati. Di dalam Al-Quran Isa tidak mati. Itu bukan Yesus. Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Paulus berkali-kali berkata, Yesus yang aku beritakan adalah Yesus yang mati dan sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, ini berita yang harus kita sampaikan. Jangan bersaksi tentang gereja kita. Yang harus kita beritakan, yang harus kita saksikan adalah Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, lalu memberikan Roh Kudusnya kepada kita, dan saya adalah saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi enggak usah saksikan pendetanya apalagi. Ya, enggak usah saksikan kehebatan apa acara lah. Berita yang harus disampaikan adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena kan namanya juga saksi Kristus. Jadi yang menjadi pokok berita kita harus selalu Yesus Kristus. Makanya di mimbar ini yang bicara, yang berkhotbah, tidak boleh berkhotbah tentang kehebatan apa saja selain Yesus Kristus. Tidak boleh bicara cuma tentang motivasi bagi, oh kamu bisa kaya, kamu pasti hebat, kamu pasti bisa sukses. Ini bukan tempat motivasi. Berita di tempat ini hanya Yesus Kristus saja yang diberitakan. Amin Bapak Ibu. Ya, karena inilah yang memang gereja mula-mula lakukan. Inilah tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksinya Kristus. Namanya juga saksi Kristus. Jadi semua berita, semua pesan harus tentang Yesus Kristus. Kita ini cuma alat saja. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya sadar waktu pesawat goncang gitu, saya sadar nggak ada artinya hidup saya ini. Kalau pesawat ini jatuh, selesai. Apa yang mau dibanggakan? Paling tidak, saya telah memenuhi panggilan Tuhan dan mengerjakan kehendaknya dalam hidup saya. Bapak Ibu, yang pertama, waktu Roh Kudus datang dalam hidupmu, dia akan bekerja di dalam dirimu, mentransformasi hidupmu. Dia kemudian, karena kita kemudian menjadi saksi, dia akan membawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan saya lewati sampai hari ini. Dan saya semua sadar, kalau bukan Yesus, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan Yesus, saya tidak bisa apa-apa. Semua karena Dia. Semua karena Roh Kudus memimpin, menuntun, berkarya, menunjukkan mana yang harus saya pilih. Bapak Ibu, Roh Kudus berguna buat kita. Ya, untuk menolong saudara berubah menjadi saksi Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, pentingnya
Orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu memberdayakan dan memperlengkapi orang percaya dengan kuasa, dengan karunia-karunia. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau kita coba baca. Saya tidak tampilkan di sini. Kisah Rasul pasal 4. Ya. Di ayat yang keempat, Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Petrus sudah dipenuhi sama Roh Kudus. Dan dia menjawab, siapa? Orang-orang mahkamah agama, pemuka-pemuka agama, imam-imam besar, orang-orang yang pada beberapa hari yang lalu, yang meneriakan gini, salibkan dia, salibkan dia. Ya, itu imam-imam yang kemudian memanggil Petrus dan Yohanes. Mengadili Petrus dan Yohanes. Yang pada hari mereka berteriak salibkan, salibkan dia. Petrus menyangkal Yesus. Petrus takut. Petrus bersembunyi. Petrus ikut Yesus dari jauh, tidak berani terang-terangan. Tapi lihat, waktu dia diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia kemudian diberdayakan. Dia yang takut kemudian jadi berani. Dia yang kemudian tidak ngerti apa-apa kemudian jadi penuh dengan hikmat. Nah, dikatakan demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa karena Yesus inilah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu lihat. Petrus tuh bilang gini, kamu yang menyalibkan Yesus. Berarti dia sedang bicara dengan orang-orang yang dulunya dia tidak berani berhadapan. Yang dulunya dia takut. Yang dulunya dia menyembunyikan diri. Tapi waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia kemudian diberdayakan. Bukan hanya Petrus. Semua murid-murid yang lain. Yang biasanya tiap-tiap hari sembunyi di ruang yang tertutup. Mereka kemudian tampil. Mereka yang takut kemudian menjadi berani. Saya percaya Tuhan juga mau memberdayakan dan memperlengkapi kita. Supaya saudara tidak takut untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga. Dan kemudian menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana Petrus bisa berubah? Kok dia bisa jadi berani? Karena pekerjaan Roh Kudus. Penting enggak Bapak Ibu? Petrus. Penting enggak bagi saudara dan saya? Seperti Petrus. Kita dipenuhi Roh Kudus. Penting. Nah, ayat 13 Bapak Ibu lihat. Apa tanggapan orang-orang yang mendengar Petrus bicara? Bapak Ibu perhatikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, sebelumnya takut. Sebelumnya sembunyi-sembunyi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan apa Bapak Ibu? Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dengar ini baik-baik. Saya mau garis bawah ini.
Orang di luar sana, pasanganmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, orang tuamu, apakah mereka mengenal Anda sebagai pengikut Yesus? Kalau kita pengikut Yesus, kita punya keberanian. Sekalipun kita tidak terpelajar. Kata tidak terpelajar itu dari kata idiotes. Bapak Ibu tahu kalau kata idiot, jadi mereka sangat direndahkan. Tapi kemudian mereka heran. Wow. Roh Kudus memberdayakan mereka. Roh Kudus memperlengkapi mereka. Saya berdoa, Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara memberdayakanmu, memperlengkapimu, supaya kita bisa dengan berani bicara tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Saya berdoa orang-orang mengenal saudara sebagai murid-murid Kristus. Orang Kristen artinya murid Kristus, pengikut Yesus. Bukan cuma agama Kristen, tapi benar-benar murid Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, ada banyak sebenarnya. Bapak Ibu perhatikan, Yesus tidak mengutus murid-murid beritakan Injil berdasarkan pengalaman atau pemahaman mereka sesuai hukum Taurat atau ajaran agama. Tapi dia minta mereka menantikan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Yesus tidak suruh mereka karena mereka ngerti hukum Taurat. Enggak. Untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan sebagai saksi Kristus, kita perlu Roh Kudus. Bukan kepintaran kita, bukan pemahaman kita tentang Alkitab. Tapi saksi itu harus mengalami pribadi. Dan waktu Bapak Ibu menyaksikan, orang tidak bisa bantah. Karena mereka bilang gini, mereka pengikut Yesus. Dulu tidak kayak gini, dulu kasar. Dulu ngomongnya menyakitkan. Tapi sekarang lemah lembut. Dulu minta ampun bodohnya. Sekarang hikmatnya luar biasa. Dan mereka mengenal kita karena kita pengikut Yesus. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalammu, kau punya beragam-ragam hikmat dan pengetahuan. Karena dia sumber kebenaran. Yang terakhir Bapak Ibu, ada banyak sebenarnya tapi saya cuma ambil 3 saja. Pentingnya orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong saudara menghidupi gaya hidup Allah. Gaya hidup Allah itu apa sih? Gaya hidup berkomunitas. Paulus itu berulang-ulang kali. Yohanes juga berkata, supaya kamu memiliki persekutuan. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paulus itu selalu menuliskan dan di akhir suratnya, persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia mengingatkan kepada setiap kita, saudara dan saya, ingat nanti kita ini satu keluarga, keluarga kerajaan Allah. Amin. Ya. Karena Roma 8 dan 29, ya, mereka yang dipilihnya, mereka yang ditentukannya sejak semula, mereka kemudian ditetapkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus anaknya yang tunggal, supaya dia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Itu keluarga, bicara keluarga. Makanya dia hadir dan berkata, aku ini Bapa. Dan kamu adalah anak-anakku. Keluarga Bapak Ibu. Keluarga bicara apa? Persekutuan. Iya kan? Pernah Bapak Ibu lihat orang menikah, lalu mereka beli 2 rumah. Ya, satu rumah yang sebelah kanan itu untuk suami, yang satu untuk istri. Enggak kan? Mereka kumpul bersama, mereka bersekutu. Fellowship.
Allah kita Allah yang bersekutu. Makanya Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, Bapak Ibu akan menemukan hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bicara tentang nih, cara hidup jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun tiap-tiap hari dalam persekutuan. Betul? Mereka bersekutu, mereka saling mengasihi, saling memberi, saling menyupport, saling mendoakan, saling berbagi, saling mengingatkan, saling. Jadi kalau kita bilang kita orang Kristen pengikut Yesus, tapi tidak suka berkomunitas, saudara mengingkari cara hidup kerajaan Allah. Saya ibadah online. Nggak ada yang salah dengan ibadah online. Tapi bagaimana kamu menerapkan cara hidup berkomunitas yang saling? Nggak bisa. Kekuatan kekristenan itu ada di fellowship, di persekutuan. Kata persekutuan fellowship itu nih, saling memasukkan. Jadi kekuatan Kristus yang ada di dalam saya bagikan kepada yang lain. Kita nih saling. Makanya kalau orang Kristen tidak suka berkomunitas, jangan-jangan kita tidak suka nanti kumpul-kumpul di kerajaan surga. Tuhan saja dalam kitab Wahyu berkata gini, Dia akan membuat langit dan bumi yang baru. Lalu Yerusalem baru dari surga akan turun. Sebab Tuhan mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Tuhan saja senang kalau kita kumpul. Bagaimana kita tidak suka kumpul? Waktu Musa minta izin sama Firaun, izinkanlah orang Israel beberapa hari supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka datang bertemu dengan Tuhan, merayakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan Firaun? Dia bilang sama pemimpin-pemimpin rodinya, bikin orang-orang Israel tambah sibuk supaya mereka tidak perlu lagi ingat-ingat tentang ibadah. Sampai hari ini dikerjakan. Kita dibuat sibuk. Supaya apa? Ya, supaya saudara mengingkari cara hidup berkomunitas. Kita cari Tuhan, jangan sampai waktu kita punya masalah baru cari Tuhan. Tuhan saja setiap pagi mendatangi saudara dan saya kok. Untuk apa? Untuk memberikan kasih setianya yang selalu baru tiap pagi. Tuhan itu suka dengan saudara dan saya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. 2-3 orang itu bicara apa sih? Paling simpel adalah keluarga. Amin Bapak Ibu. Yesus ada. Jadi jangan sampai kita tidak berkomunitas. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Di ayat 47 katakan gini. Dan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa? Mereka hidup rukun bersama. Wow. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ayat 47 bilang gini. Dan Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang percaya tiap-tiap hari. Efek dari apa? Roh Kudus penuhi umat orang percaya, penuhi orang percaya, dan mereka membangun cara hidup yang baru. Cara hidup berkomunitas. Saya berdoa di hari Pentakosta ini. Bukan hanya sekedar merayakan. Bapak Ibu, Roh Kudus penting buat saudara dan saya. Di hari Pentakosta ini, Yesus memberikan tanggung jawab. Supaya saudara dan saya bisa terlibat dalam misi kerajaan Allah. Beritakan tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan. Supaya saudara mengalami transformasi. Bukan hanya jadi orang Kristen, agama Kristen.
tapi menjadi saksi Kristus. Dia memberdayakanmu, dia memperlengkapimu dengan kuasa, sehingga kita yang tidak berdaya jadi kuat. Kita yang takut jadi berani. Seperti Petrus. Berubah, murid-murid berubah semuanya. Apalagi yang berubah cara hidup mereka. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau gereja tidak menghidupi ini, gereja tidak punya kuasa untuk memberitakan Injil. Doa saya sekali lagi, di momen hari kita merayakan Pentakosta, yuk minta supaya Roh Kudus pimpin hidupmu, penuhi hidupmu. Dia tidak ingin memperbudakmu, dia ingin menemanimu sampai di akhir hidup kita menyelesaikan panggilan kita. Dia setia, dia menolong. Kalau kita susah, dia tolong. Kalau kita lagi sedih, dia memberi penghiburan. Dia akan ingatkan kita, percayalah, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita.